Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sejarah tercatat, Justin Hubner sebut bakal ada kejutan minggu depan, debut di Liga Inggris. Begini faktanya. Sejarah tercatat, Justin Hubner sebut bakal ada kejutan minggu depan, debut di Liga Inggris. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, telah mengumumkan bahwa ada kabar besar menanti dirinya minggu depan. Apakah dia akan membuat debut di Liga Inggris? Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, Justin Hubner bermain untuk Wolves U21. Dia telah mendapat kesempatan untuk masuk ke tim utama Wolves saat melawan Arsenal di Liga Inggris. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk penampilan Justin Hubner. Ayo teman-teman kasih satu kata buat Justin Hubner. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita bahas lebih dalam teman-teman. Namun, dalam pertandingan tersebut, Justin Hubner tidak turun bermain dan hanya duduk di bangku cadangan. Meskipun demikian, penampilan bek berusia 20 tahun ini sangat mengesankan ketika membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dia bahkan masuk dalam tim terbaik pada matchday 2. Sekarang, ada kabar besar yang menanti karir pemain timnas Indonesia ini. Kabar ini disampaikan langsung oleh Hubner melalui akun media sosial eksklusifnya. Dapatkan kabar besar minggu depan, tulis Hubner dalam keterangan unggahan. Dari unggahan tersebut, muncul rumor bahwa Hubner akan pindah ke salah satu klub Liga Inggris lainnya. Gosipnya Justin Hubner telah mencapai kesepakatan verbal dengan salah satu klub IPL. Apakah ini benar? Tulis keterangan dari akun tersebut. Meskipun belum ada konfirmasi tentang kepindahan Justin Hubner dari Wolves, netizen berspekulasi bahwa unggahan tersebut mungkin menandakan bahwa bek timnas Indonesia tersebut akan membuat debut di Premier League. Pendapat Mimin tentang situasi ini adalah bahwa Justin Hubner sepertinya sedang berada di ambang perubahan penting dalam karir sepak bola profesionalnya. Kabar besar yang diumumkan melalui media sosial menciptakan antisipasi dan spekulasi di antara penggemar dan netizen. Meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang rencana kepindahan atau debutnya di Liga Inggris, ini adalah momen yang menarik untuk diikuti bagi para penggemar sepak bola Indonesia dan penggemar Hubner sendiri. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dalam karir pemain muda ini. Shin Tae-yong bertemu bos KMSK Deinze, Marcelino Ferdinand punya kas besar gabung timnas Indonesia U23. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, dilaporkan telah bertemu dengan CEO KMSK Deinze, Adrian Esparaga, selama kunjungannya ke Belanda. Shin Tae-yong melakukan perjalanan ke Belanda dengan tujuan untuk memantau pemain-pemain tim nasional Indonesia serta mencari pemain baru untuk tim Garuda. Ketika berada di Belanda, pelatih berusia 53 tahun ini menyempatkan waktu untuk menonton pertandingan yang melibatkan Ivar Jenner. Hal ini diungkap melalui unggahan di akun Instagramnya. Dalam kunjungan ke Belanda, kami sempat istirahat sejenak sebelum menonton pertandingan Ivar Jenner, yang berlangsung selama 1 jam 40 menit. Meskipun kami kalah, Ivar bermain sangat bagus selama 90 menit, tulis Shin Tae-yong dalam keterangan unggahan tersebut. Dari unggahan foto-foto yang dibagikan, terlihat bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut juga tengah melakukan upaya negosiasi dengan klub-klub Eropa untuk melepas pemain-pemainnya ke tim nasional Indonesia U23. Shin Tae-yong bertemu dengan CEO KMSK Deinze, Adrian Esparaga, yang merupakan klub asal Belgia yang menaungi Marcelino Ferdinand.
Meskipun isi pertemuan tersebut tidak dilaporkan secara rinci, namun diperkirakan bahwa Shin Tae-yong meminta izin kepada KMSK Deinze untuk melepaskan Marcelino Ferdinand. Hal ini dikarenakan Marcelino Ferdinand diharapkan akan menjadi bagian penting dari skuad Garuda untuk Piala Asia U23 2024 yang akan digelar pada bulan April mendatang. Marcelino Ferdinand sendiri telah menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia. Pada Piala Asia 2023 sebelumnya, gelandang berusia 19 tahun ini tampil dalam keempat pertandingan yang dimainkan oleh tim nasional Indonesia. Pendapat Mimin adalah bahwa langkah yang diambil oleh Shin Tae-yong untuk bertemu dengan CEO klub Belgia, KMSK Deinze, dalam upaya untuk mendapatkan pemain untuk tim nasional Indonesia U23 adalah langkah yang strategis. Mengingat pentingnya memperkuat skuad timnas dengan pemain yang berkualitas, terutama dalam persiapan untuk turnamen besar seperti Piala Asia U23, negosiasi dengan klub Eropa dapat menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan pemain yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan komitmen Shin Tae-yong untuk meningkatkan performa timnas Indonesia melalui pengembangan dan penguatan skuadnya. Laporan dari media Vietnam, TTAU 247, telah mengungkapkan harapan terhadap komposisi pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Vietnam dalam babak lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di kawasan Asia. Menurut TTAU 247, diharapkan Indonesia akan memasang tim terbaiknya dalam dua pertemuan yang akan terjadi, pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 21 Maret dan kedua di Maidin National Stadium, Hanoi pada tanggal 26 Maret. Kedua tim akan berjuang keras. Laga ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Dengan ambisi memperbaiki peringkat kedua di grup F, timnas Vietnam berharap bisa mengatasi tantangan. Di sisi lain, timnas Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka setelah mengalami kekalahan dari Irak dengan skor 1-5 dan seri 1-1 melawan Filipina. Mengingat pentingnya pertandingan ini, kedua tim diprediksi akan mengeluarkan skuad terkuatnya. TTAU 247 berpendapat bahwa timnas Indonesia akan bermain lebih tangguh dari pertandingan sebelumnya. Menurut TTAU 247 yang dilansir dari situsnya pada Sabtu, 2 Maret 2024, Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, diperkirakan akan menampilkan pemain-pemain dengan kinerja terbaik untuk menghadapi Vietnam dalam pertandingan kualifikasi mendatang. Prediksi dari media Vietnam tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam susunan pemain timnas Indonesia, termasuk kiper, barisan pertahanan, dan gelandang. Dikatakan bahwa timnas Indonesia akan menerapkan formasi 3-4-3. Untuk pertahanan, nama-nama baru seperti Martin Paes sebagai kiper, dan Jay Idze sebagai pemain bertahan, diharapkan sudah resmi bergabung menyusul proses naturalisasi sebelum pertandingan kualifikasi berikutnya. Di lini tengah, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Asnawi Mangkualam disebut sebagai pemain utama, dengan Tom Hai yang sedang dalam proses naturalisasi, diperkirakan akan mengisi posisi yang tersisa. Untuk serangan, trio Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Yakob Sayuri diperkirakan akan tetap menjadi tulang punggung. Menurut TTAU 247, ketiganya memiliki peran krusial dalam mengganggu pertahanan lawan. Namun, perlu dicatat bahwa ini masih merupakan prediksi. Saat ini, Shin Tae-yong dikabarkan sedang berada di Belanda untuk mencari talenta baru dan memantau pemain timnas Indonesia yang bermain di negara tersebut. Menurut pendapat saya, penting bagi timnas Indonesia untuk mengambil prediksi dari media Vietnam ini sebagai motivasi tambahan untuk menampilkan performa terbaik mereka dalam pertandingan melawan Vietnam. Meskipun prediksi tersebut hanya sebatas perkiraan, namun bisa menjadi pemicu bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Timnas Indonesia perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki performa mereka dan meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.